Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di pembelajaran matematika. Nah, di sini kita masih bahas tentang operasi hitung pecahan. Akan tetapi setelah kalian perhatikan video-video ibu, dan juga ibu sudah menjelaskan tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan juga pembagian pecahan. Nah, untuk kali ini kita mengenal yang namanya pecahan desimal ya. Jadi perhatikan dulu ya. Di sini ada sebuah pernyataan, Siti membeli jeruk 4 buah. Berat setiap buah jeruk itu 0,125. Ini namanya desimal ya. Kemudian berapa berat jeruk yang dibeli Siti? Berat keempat jeruk tersebut dapat dihitung dengan cara berikut. Kalian bisa menuliskannya dengan dua cara. Yang pertama 0,125 nya itu ada 4, 1, 2, 3, 4 dengan ditambah. Jadi 0,125 ditambah 0,125 ditambah 0,125 ditambah 0,125, atau bisa juga kalian menuliskannya dengan perkalian, yaitu 4 dikali 0,125. ininya perkalian. Nah, di sini kalian bisa perhatikan mengenal pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Perhatikan ya. Jadi, pecahan desimal itu ada tanda komanya. Seperti ini ya. Seperti ini dan seperti ini. Ini itu namanya pecahan desimal, ada tanda komanya. Kemudian perhatikan, jadi ada 3 contoh ya. Ini contoh pecahan desimal. Jadi perhatikan ya anak-anak, bentuk pecahan desimal dari 3/10 nih. Ini 3/10 desimalnya berapa? Jadi yang bisa dijadikan pecahan desimal itu kalian harus lihat ininya, penyebut ya. Nah, yaitu 10, 100, 1000. Nah, ini ciri dari pecahan desimal. Kemudian kalau 3/10 adalah 0,3. Jadi anak-anak, untuk bentuk pecahan desimal dari 3/10 itu kalian harus lihat dari penyebutnya ya. Kalau penyebutnya di sini kan 3/10. Nah, penyebutnya ini kan angka 10. Nah, kalau angka 10 itu belakang komanya 1 angka. Ya. Nilai 10 itu 0. Kemudian 3, karena di sini 10 jadi 1 angka aja, berarti ditulis 3. Tidak perlu ditambahkan 0 ya. Jadi harus ingat nih, kalau 10 di belakang komanya itu harus 1 angka. Nah, kok ini 3? Tergantung dari penyebut pembilang di sininya. Kalau di sininya pembilangnya 4, ya maka di sini 4. Jadi kalian tergantung dari pembilangnya. Sini pecahan desimal dari 3/100. Sekarang kita yang ke 100. 3/100. Karena di sini ada nah, kalau 100 itu di belakang komanya harus 2 angka. 100, nilai 100 itu 0, tulis dulu 0, kemudian 3. Nah, kan di sini 3. Tapi di belakang koma kalau 100 itu ya, kalau 100 harus 2 angka. Nilai 100 itu 2 angka. Jadi tambahkan 0. Jadi 0,03. Jadi harus 2 angka kalau 100 ya. Lihat, 100 harus 2 angka belakang komanya. Kemudian di sini 3/1000.
3/1000. Nah, kalau 1000 itu nilai di belakang komanya itu 3 angka, 1 2 3 ya, lihat. Berarti di sini 0, 1000-nya 0, kemudian 3-nya kita taruh paling belakang 3. Kan harus ada 3 angka. Terus diisi berapa? Diisi 0 karena nggak ada angka lagi. Jadi diisi 0. 0,003. Jadi kalian harus perhatikan ininya. Kalau 10, ingat ya. 10 di belakang komanya harus 1 angka. Tuh. Dari mana? Dari pembilang, tergantung pembilangnya. Terus 3/100 ya, 3/100. Nah, ini 100 harus 2 angka di belakang koma. Nilai 3-nya dipindahkan dari pembilang. Nah, ini ditambahkan 0. Kemudian kalau 1000 belakang komanya harus 3 angka ya, harus 3 angka nih, tuh kan 3-nya udah dipindahkan. Nah, terus nyari 2 angka lagi dari mana? Ditambahkan 0 gitu. Untuk selanjutnya kita ke perkalian desimal. Jadi bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, nih yang tadi udah Ibu jelaskan nih, 1000 dan seterusnya. Ini pecahan desimal cirinya ya. Kemudian penyebutnya ya. Kemudian penyelesaian perkalian desimal dapat dilakukan dengan cara mengubah bentuk desimal menjadi pecahan dulu, atau mengkalikan langsung dengan cara susun. Bisa 2 cara ya. Nah, kalau yang ini, yang pertama, perkalian desimal dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan. Kalau ini dijadikan pecahan dulu nih. Dari desimal dijadikan pecahan. Ini desimal, ini pecahan. Ya. Kemudian bentuk desimal dapat diubah dengan bentuk pecahan. Kemudian pecahan tersebut dikalikan. Nah, ini ada contoh 0,5 dikali 0,25. Lihat, 0,5 kalau diubah menjadi kepecahan itu 5/10. Tinggal dipindahkan seperti tadi. Kita tulis 5 dulu. Nah, kemudian kebalikan dari yang tadi ya. Ini di belakang koma ada berapa angka? 1 angka, hanya 5 aja, berarti dia penyebutnya 10. Kemudian di sini 0,25. Di belakang koma ada berapa? Ada 2, karena ini sifatnya dikali ya. Kita kali dulu. Di belakang koma ada berapa angka? 2 angka tuh. 2 sama 5. Ada 2 angka. Berarti berapa kalau 2 angka? Kalau 2 angka itu 100. Ya. Kemudian ditulis 25-nya. 25. Jadi 25/100. Kemudian setelah udah jadi pecahan biasa, tinggal dikali nih. 5 dikali 25 hasilnya 125. Kemudian per 10 dikali 100 itu jadi 1000. Terus gimana cara ubahnya? Jadi dari pecahan biasa menjadi ke desimal yang tadi, yaitu kita lihat di sini berapa? 1000. Kalau 1000 berapa angka di belakangnya? 3. Yaitu lihat dari pembilangnya. Pembilangnya berapa angkanya? 125. Berarti cukup
125. Kemudian sebelum koma itu ditambahkan 0, jadi 0,125. Jadi kalian harus perhatikan ya, kalau 10 itu di belakang koma 1 angka, kalau 100 itu di belakang koma 2 angka, kalau 1000 itu di belakang komanya 3 angka, kalau 10.000 itu belakang komanya 4 angka, jadi seterusnya ya, seperti itu. Untuk selanjutnya kita ke contoh ya, 0,1 dikali 0,25. Nah di sini kita bisa ubah dulu menjadi ke pecahan biasa. 0,1 yaitu 1, kita tulis 1 per, ini di belakang koma ada berapa angka? 1, berarti per 10 dikali 0,25. kita tulis dulu 25. Kemudian di belakang koma ada berapa angka? 2 angka, berarti 100 ya. Kemudian tinggal kita kali 1 dikali 25, 10 dikali 100, hasilnya 1000 ya, menyebutnya 1000, dan 1 dikali 25 itu 25. Kalian kalau mau mudah di sini untuk mencari desimalnya, tinggal 25 kalian bagi dengan 1000 ya, tinggal dibagi. Tapi kan nggak semua itu bisa dibagi dengan bisa menggunakan kalkulator terus. Nah kalian bisa menggunakan cara yang tadi ibu kasih tahu. Jadi gimana caranya kalau nggak menggunakan kalkulator, Bu? Jadi kalau mau mudah sih memang menggunakan kalkulator, yaitu tinggal 25 dibagi 1000 aja. Tapi kalau kalian pun harus bisa, tidak dengan cara menggunakan kalkulator, tapi dengan cara kalian sendiri, yaitu dengan cara yang tadi ibu kasih tahu. Jadi di sini kita lihat ini berapa? 1000. Berarti di belakang koma ada berapa angka? Kalau 1000 belakang komanya ada 3 angka. Ini kita tulis dulu 25 paling belakang 25. Kan harus 3 angka karena di belakangnya 1000, jadi harus ditambahkan 0. Terus sebelum koma ditambahkan 0 lagi, jadi 0,025. Kalau kalian menggunakan kalkulator nih, 25 dibagi 1000 hasilnya pasti segini gitu ya. Oke, kita ke contoh yang kedua. Di sini ada 0,45. Kita tulis 45 per, ini berapa nih? Berapa angka nih? 4 dan 5 itu ada 2 angka. Berarti berapa penyebutnya? Itu 102 angka. Dikali berapa? 24. Kita tulis 24. Di belakang koma ada berapa angka? 1 angka, hanya 4. Berarti pernya 10. Tinggal kita kali 10 dikali 100, 45 dikali 25, itu hasilnya 10 kali 100 itu hasilnya 1000 ya. Kemudian 45 dikali 24 itu hasilnya 1080. Nah, seperti yang tadi ibu bilang, kalau mau cepat dengan kalkulator ya ditulis, dibagi nih 1080 dibagi 1000 ya, pembilang dibagi dengan penyebut. Tapi kalian juga harus bisa tanpa kalkulator. Gimana caranya? Ini 1000, berapa angka kalau di belakang kalau 1000 itu di belakangnya harus 3 angka. Berarti kalian tinggal tulis aja 1080.
harus 3 angka. Nih, dikasih koma di sini. Jadi 1,080 gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perkalian desimal dengan pecahan biasa ya. Perkalian desimal dengan perkalian biasa. Perkalian desimal dengan perkalian biasa. Perkalian desimal dapat diselesaikan dengan metode bersusun. Kalau tadi diubah dulu menjadi pecahan biasa, kalau sekarang kita langsung mengkalihkannya dengan cara bersusun. Tentu kalian sudah tahu cara perkalian bersusun. Nah, di sini ada 0,5 dikali 0,25. 0,25 kemudian 0,5. Jadi letaknya harus seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal dikali 5 dikali 5 itu 25. Ya, 5 dikali 5 25. Nih, kita tulis 5. Nih, coba ya. 0,25 kemudian 0,5 dikali. Nah, 5 dikali 5 25. Taruh 5 belakangnya, simpen 2 ya. Kan 25. Ini kebanyakan ada yang lupa juga nih seperti ini, makanya Ibu jelaskan lagi. 25. 5-nya ditaruh di sini, 2-nya disimpan. Kemudian 5 dikali 2 itu 10 ditambah 2 ya. Jadi 12. 5 dikali 0 itu 0 ya. Kalian bisa menuliskannya juga, boleh ditulis 0. Kemudian 0 dikali 5 0, 0 dikali 2 0, 0 dikali 0 0. Tinggal dijumlah 5 2 1 0. Kemudian kita kasih koma. Jadi 0,125. Oke, kita ke contoh nih. Ada 0,2 dikali 0,15. Kita coba cara yang bersusun ya. 0,2 cara perkalian bersusun. Ini kita bisa nulis yang paling besar dulu, boleh. 0,15 dikali, kemudian 2 dikali 5 ya. 2 dikali 5 itu 10. Kita simpan satunya. Kemudian 2 dikali 1 2 ditambah 1 jadi 3. Kemudian 2 dikali 2 dikali 0 0. Setelah itu 0 dikali 5 0. 0 dikali 1 0 dan 0 dikali 0 0. Kemudian kita bisa menjumlahkannya ya. Di sini kita jumlahkan jadi 0 3 0 0. Nah, di sini kita perhatikan bahwa di sini itu jumlah di belakang komanya itu 3 ya. Nah, kita bisa nulis di sini, dikasih koma di sini 0, jadi 0,030. Nah,
Tapi kalau jawaban seperti ini, nolnya itu tidak perlu ditulis, tidak apa-apa ya. Jadi hasilnya itu adalah 0,03. Jadi kalian harus lihat kalau di belakangnya itu 0 ya, kalau di belakangnya 0 0 gitu kan, tidak perlu ditulis. Untuk selanjutnya kita ke 0,15 dikali 2,1. Nah, di sini 0,15 ya. Nol koma 15 dikali 2,1 ya, dikali 1 dikali 5 1 dikali 1 kali 0 kemudian 2 dikali 5 itu 10, simpen 1. Nah, 2 dikali 1 2 ditambah 1 jadi 3, 2 dikali 0 0. Nah, setelah itu kita jumlahkan 5 1 3 0. Kasih koma di sini karena di sini itu jadi jumlah komanya, jumlah di belakang komanya itu harus 3, jadi 0,315. Jadi hasilnya adalah 0,315. Nah, jadi kalau untuk yang perkalian bersusun ini sebenarnya sama dengan perkalian perkalian dengan bilangan asli ya. Hanya saja kalian harus diingat-ingat cara perkalian bersusun seperti ini, karena ini untuk perhitungan tanpa kalkulator, cara seperti ini yang lebih mudah. Nah, kalau untuk selanjutnya di sini kita itu menyelesaikan masalah terkait perkalian desimal. Jadi kalau di sini sepertinya soal cerita ya. Perhatikan kembali kegiatan pembuatan kue kembang goyang pada kegiatan Ayo Amati halaman 25. Nah, setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Coba kamu cari, Siti ingin membuat 2,5 adonan. Berapa gula pasir yang dibutuhkan? Jadi kalian tulis kalimat matematikanya 0,35. Kemudian adonannya itu 2,5 ya. Jadi setelah seperti ini kalian bisa menggunakan dua cara yang tadi, bisa menggunakan cara bersusun atau bisa menggunakan cara diubah jadi pecahan biasa. Nah, kemudian kita lihat kalau di sini itu menggunakan pecahan biasa. Jadi 0,35 dikali 2,5 kita ubah dulu menjadi ke pecahan biasa. Nah, di sini kalian bisa perhatikan 0,35 di belakang koma berapa angka? 2 angka, berarti pernya itu 100 ya, tinggal kita tulis 35-nya. Nah, sama kan? Nah, setelah itu di sini 2,5 di belakang koma berapa angka? 1 angka, berarti dia 10 ya, 10, tinggal kita tulis 25. Seperti ini sama. Setelah itu tinggal kita kali aja, 35 dikali 25 ya, hasilnya itu ini kan kita kali 35 dikali 25 itu hasilnya 875. Nah, setelah itu 100 dikali 10 itu 1000 ya. Kalau kalian menggunakan kalkulator ya, ini 875 dibagi 1000 ya, dibagi itu hasilnya 0,875. Tapi kalian bisa menggunakan cara yang tadi Ibu jelaskan. Caranya ini berapa? 1000, berarti harus ada 3 angka. Nah, kita pindahkan penyebutnya ini, 3 angkanya ke sini, 875 ya, kita pindahkan aja dari penyebut ini.
Tapi kita lihat dia berapa di sininya, penyebutnya berapa, 1000. Kalau 1000 3 angka, berarti ditambahkan lagi di sini 0. Kalau di sini 100 nih, misalnya seandainya 875, terus di sininya 100 ya. Kalau kalian mau menggunakan cara tanpa kalkulator, tinggal kalian pindahkan aja dulu 875. Di sini berapa? 100. Jadi kalau 100 itu belakang angkanya 2, hanya 2 angka, berarti ini aja yang diambil, baru ditaruh koma di sini. Karena di sininya 1000 ya, karena di sini 1000, maka komanya itu bukan di sini, tapi komanya itu di sini. Nah, terus di sini berapa? Tambahkan 0. Jadi 0,875. Jadi tergantung dari apa? Dari penyebutnya ini. Nah, tapi ya kalau mau cara cepat ya seperti tadi, menggunakan kalkulator, tapi kan harus mengerti juga cara seperti ini ya.